sama-sama untuk mengelola potensi usaha yang ada di perhutanan sosial itu sendiri. Baik, Nah, baik. sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita mensinkronisasi terkait dengan legalitas formalnya. Legalitas formalnya supaya ke depan ini menjadi arah kebijakan yang yang selalu membuat sinkronisasi integrasi di internal sebenarnya itu. Baik. Nah, tadi sudah cerita mengenai pariwisata. Kalau kopi bagaimana? Bagaimana perkembangan sejauh ini? Kalau kopi karena memang di desa kami itu desa penghasil kopi ya, desa penghasil kopi karena geografi kami di 900 sampai 1300 mdpl. Kalau kopi yang dihasilkan oleh petani hutan, kita lembaga pengelola hutan desa yang dalam hal ini BUMDes menjadi penjamin pasar. Penjamin pasar kopi yang dihasilkan oleh petani. Nah, dan kita juga tidak penjamin pasar yang killer. Kita ambil cerinya, kita olah di BUMDes, enggak. Kita fasilitasi petani itu supaya mengolah di tingkat petani, supaya nilai tambahnya dari petani. Itu yang kita harapkan karena kopi itu setiap proses ada nilai tambah. Jika nama prosesnya itu di petani berarti nilai tambahnya kan ada di petani. Iya. Kita menjembatani untuk pemasaran baik kopi yang green bean termasuk rose bean termasuk yang siap diolah. Wah, luar biasa loh, udah berpikir value added loh ini. Belajar dari Presiden juga ya, value added-nya harus di tempat lokal kita ya. Ya, Pak Presiden mengajarkan seperti itu, kita tinggal copy paste kan enggak susah sebenarnya. Luar biasa. Nah, itu yang terjadi di Bali. Nah, sekarang kita akan bergeser dengan yang di Lampung ini. Nah, di Lampung tahun 29 Maret 2017 mendapatkan izin pengolahan hutan desa. Nah, dulu katanya kucing-kucingan ya Pak ya, dulu kalau mengusahakan masyarakat kalau di dalam kawasan hutan kucing-kucingan. Tapi sekarang sudah dimanfaatkan dengan lebih baik, dengan lebih bebas. Nah, apa pemanfaatannya sejauh ini Pak? Ya. Terima kasih Mbak Laura selaku moderator. Mohon izin Pak Bambang, Bapak Gubernur, semuanya para undangan. Betul apa yang dikatakan Mbak Laura, per tanggal 29 Maret kami diberikan izin HPAD-nya oleh kementerian, itu secara sebetulnya kalau untuk role modelnya pariwisata itu Pak Made dari Bali itu udah nomor wahid lah. Tapi kalau untuk role model agroforestry untuk di Lampung aja ini, Waikalam Yahud. Iya, karena kami juga sudah dikunjungi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Batu Ayau, terus juga dari Jambi, dari Waikanan, itu role modelnya agroforestry, pengelolaan hutan desa, Waikalam. Komoditas yang pertama yaitu pisang juga ada, terus ada kami tata kelola kawasannya itu Mbak Laura ada tajuk tinggi, rendah, dan bawah. Apa aja itu di sana? Tajuk tingginya itu seperti durian, terus ada tajuk tengahnya itu seperti kopi, cengkeh, pala, dan tajuk rendahnya itu sebagai tumpang sarinya itu ada cabai rawit, terus lengkuas, terus juga ada jahe, tapi bukan janda hebring Mbak. Jahe beneran ini. Oh, iya. Pak Bambang mohon maaf. Ini sejauh ini komoditasnya ini Pak sudah bisa memberikan penghidupan untuk masyarakat karena kan targetnya kan kalau kayak agroforestry kan ada penghasilan harian, bulanan, tahunan, begitu apakah sudah bisa seperti itu untuk masyarakat? Karena dalam satu hamparan kemarin itu kan ada, saya sebelum ke sini juga survei-survei, takut ditanya seperti ini Mbak Prita. Oh begitu udah siap-siap ya. Ternyata ditanya juga Pak. Oh iya. Survei. Jadi dalam 1,45 hektar itu isinya itu ada 15 pohon pete yang besar Pak ya. Terus ada 15 pohon duren. Terus ada juga di situ campur kopi juga. Terus ada jahe juga. Terus aren juga ada. Terus itu menghasilkan sampai 48 juta per tahun. Itu belum yang kecil-kecilnya. Yang hariannya seperti itu apa? Karena yang 15 pohon pete itu
diborong istilahnya sama tengkulak, taruhlah kalau di sana masih karena belum satu pintu, itu 15 juta, 15 pohon pete itu. Terus ada pohon durennya 15, itu 15 juta juga. Itu yang kemarin saya tanya itu. Jadi artinya kalau agroforestry ini bisa dikembangkan di tempat lain yang memang ini, boleh Pak. Dari kementerian boleh. Saya rasa itu akan menjadi lebih bagus lah kan gitu ke depannya. Karena bukan mengandalkan dari satu sisi. Jadi satu hamparan itu macam-macam. Mungkin Bapak yang bilang tadi 100. Karena petani di sana itu Mbak Laura, kalau ditanya punya pohon durian berapa? 1 hektar. Punya pohon pete berapa? 1 hektar. Punya pohon cengkeh berapa? 1 hektar. Oh semuanya 1 hektar? Enggak, di 1 hektar itu. Oh. Karena agroforestry tadi Mbak. Iya. Oh begitu, iya. Jadi nanamnya satu kawasan 1 hektar itu bermacam-macam. Oh, tapi semuanya dibilang masing-masing jenis 1 hektar. Iya. Oh, iya, oke. Jadi kalau orang berasumsi, wah Bapak ini kaya banget berhektar-hektar. Iya. Cuman kalau di sana itu untuk hutan desanya terus terang saja Pak, kami cuman dari 5.200,5 hektar yang register 3 Gunung Raja Basa itu kami cuman 2,38%-nya punya wilayah kerja kami Lembaga Hutan Desa Wekalam. Cuman 124 hektar. Itu yang kami kelola. Ya cuma. Cuma ya itu ya, sombong ini karena, cuma. Karena itu dulu kan kucing-kucingan. Iya. Setelah kesini mungkin dianggap oleh pemerintah itu karena dampaknya akan baik, mudah-mudahan ke depan akan baik. Dan juga satu punya role model yang ini, tapi terus terang saja bukan wilayah binaan kami. Iya. Itu di Giri Mulia itu ada satu mungkin dengar ada alpukat siger namanya. Yeah. Mungkin sudah trending ya, udah jadi branding alpukat Lampung nggak ya? Ya jadi itu udah punya kebanggaan tersendiri. Baik. Kalau Mas Mada ini, beli Mada ini role modelnya pariwisata Indonesia untuk internasional. Kalau kami role modelnya lembaga pengelola hutan desa untuk wilayah Lampung Selatan dulu. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Nah Pak, mau nanya, kalau di Bali ini kan ada namanya value added ya. Tadi dan nilai tambah. Iya. Berpikir, mesti ada nilai tambahnya nih buat kopi gitu ya. Iya. Katanya kopi paste dari program presiden. Nah kalau di Lampung ada juga nggak nilai tambahnya? Misalnya tadi kan bilang pisang jadi keripik pisang. Mungkin kalau di Lampung kan terkenal tuh keripik pisangnya gitu. Ada nggak nilai tambah seperti itu? Ya selain lembaga pengelola hutan desa, kami juga membawahi 6 KTH, kelompok tani hutan Mbak. Terus ada juga 6 KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Yeah. Itu yang sudah goal Pak Bambang, ini Pak Gubernur. Jadi itu yang sudah goal itu 3. 1 Jasling, itu jasa lingkungan pengelola pariwisata. Memang belum role modelnya kayak Pak Made di Bali. Karena memang saya udah nyerah deh kalau pariwisata ke sana semua kayaknya. Pengennya ke Bali. Terus yang kedua juga ada, tapi itu sudah lumayan. Paling tidak kami memberdayakan, walaupun tidak banyak, tapi minimal kita mempunyai memberi pekerjaan sama yang tidak merantau. Ya, karena saya pikir ya inilah yang harus dikembangkan di desa. Karena kata orang pintar itu, kekuatan ekonomi negara itu adanya di desa. Oke. Iya. Kata orang pinter ya. Hah? Kata orang pinter, kata Bapak ya. Iya. Emang itu udah benar Pak. Iya. Kekuatan ekonomi di banyak desa. orang pinter lari ke kota, di desanya ketinggalan. Oh begitu ya Pak ya. Mestinya orang pinter mengembangkan di desa, nanti dibawa ke kota hasilnya kan gitu. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong. Terus juga ada keripik pengolah keripik pisang yaitu Mawar Bodas. Karena ini ya persamaan gender katanya. Ya KUPS Mawar Bodas namanya Pak Bambang. Ini Lampung apa Jawa Barat kok bodas-bodasnya? Kalau saya itu sebetulnya Pujasera. Putra Jawa turunan Serang. Oh ya Serang. Terus asli bapak saya itu Mbak Prita
sebenarnya Tuban. Iya, iya. Makanya ada nama-nama Bodas, jadi Mawar Bodas jadi ya. Turunan Banten. Oh iya, iya. Ya itu, jadi Mawar Bodas itu kalau untuk skalanya mungkin kalau ke Bandung sudah produknya sudah sampai. Iya, iya, iya. Ya, ke Bandung, ke Bogor, terus juga saya juga punya anak juga, itu ngejual juga Mbak. Oh iya, iya, iya. Ya di sini juga di Jakarta. Nah kalau soal distribusinya barang-barang yang tadi Bapak sebutkan gimana? Hasil tani, hasil kebun, kemudian juga tadi hasil dari kerajinan masyarakat ya itu termasuk kan kuliner juga ya. Iya. Itu distribusinya bagaimana? Penjualannya gimana? Karena sekarang ini nggak menutup kemungkinan ya yang online itulah. Media sosial itu saya rasa itu satu kekuatan yang besar untuk karena orang yang tidak tahu aja jadi tahu. Jadi pakai jasa online ya, Jasa pakai platform online ya. Terus ada komunitas juga kan, kalau di grup misalnya di grup WA sekali posting nggak tahu-tahu ada yang ini kan gitu. Iya, iya, iya. Iya, Oh itu begitu seperti ya. itulah. Pakai platform apa untuk jualan Pak? Kayaknya di semua media itu ada kayaknya. Semuanya masuk Iya, ke sana gitu iya. untuk penjualannya. Kalau boleh, kalau mau tahu berkunjung ke situs Waikalam ID itu bisa dilihat itu. Di Beranda Desa. Asik. Waikalam, air terjun Waikalam juga bisa di situ. Kegiatan apapun desa kami, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Lampung Selatan. Baik, jadi kalau untuk masalah penjualan itu sudah pakai platform online itu ya, Iya. berarti ya. Oke, oke, baik. Sebelum saya kembali ke menuju ke Pak Vincent, saya mau tanya lebih jauh lagi. Tadi kan udah cerita ini sisi masyarakatnya sudah lebih baik ya. Tapi yang saya mau tanyakan kalau di Lampung sisi lingkungannya bagaimana? Apakah Tambah baik gitu. tambah baik atau malah tambah rusak ini? Wah. Gimana? Karena saya pastikan, saya berani jamin lah kalau agroforestry di Waikalam, di LPHD yang saya bina itu tidak ada yang ditebang seperti, dibabat seperti kayak menanam jagung Mbak. Ya. Karena agroforestry itu konotasinya sudah hutan, kita mengelola hutan tapi secara fungsi hutan masih kita pelihara. Ya, Gitu. ya. Jadi justru lebih baik ya. Iya. Kan di sana tuh ada potensi longsor katanya Ya. kan. Nah Ya. itu bagaimana mengelola bencana-bencana itu karena itu kan dampak dari kerusakan lingkungan kan. Nah itu bagaimana? Justru dengan adanya tegakan-tegakan tinggi Iya. yang mungkin ada bantuan dari pemerintah dinas kehutanan segala macam. Pokoknya ada pihak-pihak yang memang kita menanam kalau tegakan tinggi itu itulah fungsi daripada hutan. Iya. Di mana kita akan menyimpan air terus masih ada fungsi hutannya kan itu. Iya, Ada iya. tegakan tinggi itu ya seperti duren, terus ada lagi jengkol, pete dan sebagainya. Itu Baik. jelas positif. Jadi malah lebih karena adanya agroforestry itu maka jadi kemudian longsor malah tercegah ya, bencana Iya. tercegah, lingkungan lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya mau kembali lagi ke Bli Made boleh tanya Bli Made. Kalau tadi kan dikatakan masyarakatnya sudah lebih baik. Nah, lingkungannya bagaimana? Pertanyaan yang sama tadi dari Lampung. Oke, untuk lingkungan sudah ke arah lebih baik, dan program penanaman terus kita lakukan. Karena tidak hanya menjadi tanggung jawab Desa Wanegiri, tetapi hutan Desa Wanegiri juga sudah menjadi tanggung jawab 8 desa. 8 desa dan kita sudah masuk ke dalam badan kerjasama antar desa yang memang inisiasinya button up. Kita bersama 7 desa lainnya bersepakat untuk bekerja sama dengan basis pengelolaan kawasan. Dan itu rutin kita laksanakan untuk kegiatan penanaman dan monitoring di lapangan. Kerjasamanya bentuknya seperti apa? Menjaga kawasan. Menjaga kawasan tujuannya adalah bagaimana melestarikan hutan dan menjaga sumber mata air. Menjaga kawasan dalam arti tidak boleh ada penebangan atau Ya, mungkin tidak seperti boleh itu? ada penebangan, termasuk juga tata kelola pengelolaan air. Ya, karena di sana seperti saya bilang tadi, Wanegiri merupakan ibunya dari Buleleng Tengah dan tanggung jawab hutan desa Wanegiri tidak hanya Wanegiri saja. Baik. Ya, maka dari itu tanggung jawab sosialnya ada di beberapa desa itu adalah ikut membangun menanam atau melestarikan secara bersama-sama, dan dari pemanfaatan air itu juga ada sistem kayak subsidi silang. Desa di bawah Desa Wanegiri memanfaatkan air dengan sistem gravitasi, Iya. kita memanfaatkan air dengan sistem menggunakan mesin.
Makanya ada Oke. kayak biaya subsidi silang lah dari pendapatan di sharing ke Desa Wonogiri, selain untuk konservasi juga untuk membantu biaya operasional air yang ada di desa. Jadi mekanismenya seperti imbal jasa lingkungan begitu ya? Imbal jasa lingkungan. Oh luar biasa loh, tepuk tangan Ya. untuk teman-teman dari Bali ini. Saya mau tanya lagi, kalau tadi di Lampung potensi bencana alamnya adalah longsor. Kalau di Bali potensi bencana alamnya apa? Dan apakah lebih bisa dikendalikan potensi bencana alamnya dengan apa yang dilakukan sekarang? Kalau di daerah kami potensi bencana alamnya dulu adalah banjir. Kalau longsor sih tidak sampai ya, Ya. banjir di tingkat banjir. Tetapi saat ini dengan adanya kita kerjasama pengelolaan kawasan, kebetulan juga 4 desa di bawah desa kami juga penerima HD juga. Kita secara bersama-sama menjaga. Makanya sebenarnya program perhutanan sosial ini khususnya di daerah Buleleng ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena selain juga kita bisa menjaga hutan secara bersama-sama, juga bisa memanfaatkan potensi hutan secara bersama-sama tanpa harus memunculkan konflik. Berarti kan kalau di daerah kami ini sudah tepat, perhutanan sosial adalah mengurangi konflik tutorial. Terbukti di daerah kami ini dulu sebelum adanya perhutanan sosial, masyarakat dengan masyarakat kayak ada rebutan air nih, mau air ke sini ditutup lain sebagainya. Saya mengalami di tahun 2018 hampir memuncak, hampir terjadi clash juga. Tetapi kami berusaha membangun lembaga badan kerjasama, terus kita selesaikan bersama stakeholder desa. Sampai hari ini walaupun debit air menurun, karena memang kemarau cukup panjang ya, itu tidak ada masalah. Kita bisa saling menerima, kita bisa membangun komunikasi bagaimana sih sistem bagi air yang semua tersenyum gitu, semua tersenyum itu yang memang sudah kita lakukan. Luar biasa, jadi perhutanan sosial yang dirasakan manfaatnya oleh Bapak berdua di Lampung dan Bali ini meningkatkan ekonomi, menjaga lingkungan, mencegah Potensi bencana konflik, alam, ya. mencegah juga potensi konflik juga ada di sana ya. Iya benar sekali. Luar biasa, tepuk tangan untuk cerita keberhasilan dari teman-teman di daerah. Nah tadi kedua teman kita di daerah ini tadi menyampaikan bahwa bagaimanapun menjual apa yang sudah dihasilkan itu menjadi berperan penting begitu ya. Nah di sini Vincent Luhur adalah CEO dari PT Taniu. Boleh diceritakan sebenarnya Taniu ini konsepnya seperti apa dan bagaimana cara menjalankannya karena menyerap juga produk-produk tani ya. Ya silakan. Ya, terima kasih Mbak Prita atas perkenalannya. Ya, selamat siang Pak Dirjen, Pak Gubernur, Pak Kadis dan juga Pak Sesdit. Kemudian selamat siang juga para peserta tamu undangan dan juga teman-teman yang hadir di sini. Ya, pertama-tama saya jelaskan sedikit mengenai konsep dari Taniuk. Jadi Taniuk ini merupakan sebuah aplikasi untuk menghubungkan petani karet dengan pabrik secara langsung. Nah, ide Taniuk muncul pertama kali karena industri atau pabrik karet membutuhkan bahan baku yang sangat banyak. Bahkan hingga saat ini, Mbak Berita, pabrik-pabrik tersebut masih harus melakukan impor dari luar negeri. Padahal sebenarnya di dalam negeri sendiri banyak yang belum semuanya terserap. Nah, ini tidak sesuai dengan faktanya. Padahal di Indonesia merupakan produsen nomor 2 tertinggi di dunia dalam hal produksi karet. Ya. Namun kenapa Indonesia harus mengimpor dari luar negeri? Ya. Nah kalau kami melihat ya ada yang salah dari hubungan antara industri dengan petani. Pabrik berani mengeluarkan harga yang tinggi. Namun selama ini dengan pola yang ada di karet, mungkin secara turun-temurun sudah ratusan tahun dari zaman Belanda, sampai saat ini harga tersebut tidak mencapai ke level petani. Karena mata rantai yang cukup panjang pertama. Kemudian bisa digambarin nggak berapa jauh disparitas harga di petani dan kemudian di industri? Nah ini yang unik Mbak Prita.
terutama di karet. Karena begini, karet ini merupakan sebuah material yang cukup unik karena banyak kandungan air dan juga kandungan karetnya. Jadi tidak murni kandungan karet, dan sedangkan hingga saat ini belum ditemukan alat untuk mengetahui kadar karet di lapangan. Sehingga selama ini yang terjadi, para pihak ketiga ataupun pengepul ataupun tengkulak tidak dapat menentukan barang yang dibeli ini sebenarnya jumlahnya berapa. Oleh karena itu, pihak ketiga tersebut harus menurunkan harganya. Karena apabila dia membeli terlalu tinggi atau membeli karet yang sedikit melainkan airnya yang banyak, tentu saja pihak ketiga tersebut rugi ketika dia menjual ke pabrik. Nah, inilah yang jadi kendala selama ini. Pola yang selama ini terjadi masih belum maksimal ataupun belum efektif. Nah, namun masalah ini bisa kita tackle. Bagaimana? Dengan menggunakan aplikasi. Nah, sebenarnya alat aplikasi ini, Taniuk ini, hanya sebagai alat komunikasi ataupun media komunikasi antara pabrik ke petani. Jadi apabila dibilang Taniuk membeli hasil dari petani kemudian menjual ke pabrik, itu juga persepsi yang salah. Karena kami Taniuk hanya menyambungkan pabrik dengan petani, karena yang selama ini pola tersebut belum terjadi. Nah, pabrik yang menentukan harga, petani menerima, petani mau petani mau menghasilkan berapa, nanti kita bawa hasilnya dijual ke pabrik. Dan semua ini hanya bisa terjadi dengan aplikasi. Dan mungkin ya di luar dari pola, ya selama ini mungkin pihak ketiga juga ya banyak yang melakukan kecurangan ataupun manipulasi. Nah, namun kalau di Taniuk kami menjunjung tinggi ya apapun yang dihasilkan petani itulah yang akan dibayarkan, sehingga kami mempunyai konsep atau nilai utama berupa 3 moto kami, yaitu mudah, jujur, dan transparan. Baik. Nah, jadi disitulah platform yang mempertemukan ya kebutuhan ya petani dengan demand-nya yang ada dengan rantai yang lebih pendek, sehingga kemudian petani bisa lebih mendapatkan nilai tambah begitu ya, bukan mendapatkan, bisa lebih tinggi gitu ya dalam hal menjual karetnya. Nah, selain karet ada apa lagi yang dijual di Taniuk? Kalau Taniuk untuk saat ini hanya karet, karena memang kami lahir dari grup industri karet yang membutuhkan bahan baku. Iya, baik. Ada rencana mengembangkan? Iya. Ada rencana untuk mengembangkan ke komoditas lain begitu misalnya? Untuk saat ini belum, Mbak. Karena memang ya kalau di karet sendiri masih sangat banyak petani karet yang perlu untuk dibantu. Yeah. Taniuk sendiri ya saat ini masih berkembang di wilayah Sumsel. Namun ke depan memang kami sudah berencana untuk melakukan ekspansi ke wilayah Lampung, kemudian ke Sumbar, ke Jambi, dan juga ke Riau. Namun ya kami melihat masih banyak petani karet yang membutuhkan bantuan. Jadi memang ya kami akan fokus di karet dulu. Ada yang sudah mengambil dari kawasan perhutanan sosial nggak? Tentu saja ada, Mbak. Ya, iya. Jadi mungkin di daerah mana misalnya? Tahun lalu Juni 2022 Taniuk sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Ditjen PSKL, Pak Bambang dan tim PUPS ya untuk untuk menjadi bapak angkat sebenarnya. Kalau istilah di KLHK, Taniuk ini merupakan menjadi bapak angkat di kawasan hutan di wilayah Oki, Ogan Komering Ilir di Sumsel. Nah, kenapa bapak angkat? Karena tadi balik lagi ke visi misi Taniuk bahwa Taniuk ini tidak serta-merta hanya mengambil hasil dan menjualnya. Tapi Taniuk punya visi misi untuk merevolusi karet nasional. Karena revolusinya maksudnya gimana nih revolusi ini? Apa yang diubah dari revolusi ini? Nah, pertama tadi mengubah pola transaksi, menggunakan aplikasi. Kemudian
masalah yang terhandle dari menggunakan aplikasi pertama adalah harga. Nah, ketika harga sudah terselesaikan, petani sekarang nggak mengeluh tentang harga lagi. Awal-awal memang harga. Kemudian yang kedua sekarang adalah mengenai produksi. Nah, selama ini petani-petani di kawasan hutan belum ada pembinaan atau kurangnya ada edukasi dari pihak-pihak ahlinya, mungkin dari perkebunan ataupun dari penelitian begitu. Nah, namun dengan adanya Taniuk, kami mau membina, ya sebagai bapak angkat di kawasan hutan, kami mau mengajarkan, mengedukasi petani-petani dengan program-program yang ada di Taniuk. Jadi kalau di Taniuk, banyak sekali yang menarik Mbak Prita. Tadi pertama ada Taniuk Production, di mana petani bisa menyetorkan hasilnya. Yeah. Kemudian kedua, kita ada juga namanya program loyalty, di mana petani-petani yang menghasilkan kualitas yang bagus, rutin, kemudian produksinya banyak, akan diberikan hadiah. Ya, kemudian selain itu kami juga mempunyai program yang namanya Taniuk Kredit. Jadi memang ya kebutuhan petani kami sediakan, terutama petani karet ya berupa pupuk, sembako, bahan-bahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan oleh petani-petani karet Taniuk. Karena memang ya Taniuk mimpi dari kita ya sebenarnya untuk mensejahterakan petani karet, dan memang karena lahir dari industri karet, kami ingin agar tanaman karet ini tetap eksis di Indonesia dengan meningkatkan pendapatan petani karet. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya tuh selalu senang loh kalau misalnya ada anak muda yang masuk ke rantai pertanian ya. Karena itu masalah terbesar kita, regenerasi di sektor pertanian dari anak muda dan menggunakan teknologi. Nah, itu menjadi sebuah terobosan inovasi. Terima kasih sudah berbagi. Nah, sekarang kita ingin dengarkan ini dari para penanggap kita, dari cerita para narasumber ini Pak Dirjen. Bagaimana tanggapan Bapak? Boleh tolong dibantu untuk mic-nya teman-teman? Ya, silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Gubernur yang saya hormati, Prof. Pak Dekan Fakultas Pascasarjana IPB, tepuk tangan tuh Pak Dordi. Lampung, Pak Evia, terima kasih. Jadi saya ingin memberikan tanggapan, ya tanggapan yang mudah-mudahan bisa membantu bagaimana ke depan ya. Yang pertama adalah judulnya adalah menuju pembangunan hijau. Jadi pembangunan hijau itu kalau adalah pembangunan yang responsible ya terhadap sosialnya, terhadap ekonominya dan terhadap sosialnya. Dan salah satu caranya itu ya multi usaha yang dibingkai melalui perhutanan sosial. Karena apa? Dengan perhutanan sosial tadi, ya, dengan perhutanan sosial tadi, tata kelola kelembagaannya dikerjakan, kemudian tata kelola kawasannya dikerjakan, dan tata kelola ekonominya dikerjakan. Nah, kalau masyarakat sosialnya sudah beres gitu ya, bahwa hutan itu memberikan kemanfaatan, otomatis hutannya akan dijaga oleh masyarakat. Seperti kasus yang ada di Bali, dan juga ada di Lampung gitu ya. Otomatis akan dijaga. Jadi artinya apa? Artinya konflik tenurialnya tidak terjadi, konflik masalah airnya tidak terjadi, begitu ya Pak Bli ya. Dengan 8 desa tadi ya, dengan kesepakatan 8 desa. Dan yang paling penting sebetulnya kemanfaatan langsungnya untuk masyarakat dengan multi usaha tadi. Saya pikir Buleleng itu adalah hutan lindung ya Pak ya. Bayangin, hutan lindung pun punya nilai ekonomi. Ada nilai ekonomi langsung dan ekonomi tidak langsung, ya kan begitu ya. Kalau ekonomi tidak langsungnya dia memberikan penghidupan untuk 7 desa yang lainnya. Kemudian desa yang lain memberikan subsidi silang. Itu namanya PES, itu sangat luar biasa ya. Tetapi yang paling penting sebetulnya manfaat ekonomi langsungnya
dalam bentuk tadi, walaupun ya itu kawasannya adalah kawasan hutan lindung, karena inovasi, teknologi dan kolaborasi, dia bisa mendorong yang kita sebut untuk wisatanya. Dia berkoneksi, berjejaring gitu ya, berjejaring sehingga didapatlah yang kita sebut tadi yang 500 orang per hari ya. Dan pendapatannya di atas UMK kan gitu, begitu ya kurang lebihnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi bahwa yang namanya hutan lindung itu bisa dimanfaatkan untuk HBK. Ya, HBK kan? Ada kopinya, ada getahnya dan lain sebagainya. Sehingga singkat kata dengan hutan sosial, dengan green economy ya, maka didapatlah yang kita sebut secara ekonomi itu adalah pendapatan bulanannya, pendapatan musimannya dan juga pendapatan tahunannya. Itu kurang lebihnya ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nanti Prof. Dodi akan menyampaikan lebih gitu barangkali ya. Baik, kemudian yang kedua adalah saya ingin mengatakan bahwa kalau hutan sosial, namanya juga hutan sosial, pasti pilar utamanya adalah sosial. Tadi keduanya Lampung dan Bali mengatakan kucing-kucingan. Berarti sekarang masyarakat itu dipercaya menjadi pengelola hutan. Berarti rasa aman ya Pak? Betul ya, rasa aman. Kalau rasa aman tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik, dipercaya oleh negara. Nah kalau indikator pembangunan hijau itu adalah pembangunan berkelanjutan ya dari SDGs ya, ada 17 target. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai poverty, kemiskinan. Kalau baik Bali maupun Lampung, mereka hidupnya udah di atas angka kemiskinan, itu berarti bisa mensejahterakan. No hunger, tadi dikatakan kalau di Lampung 1 hektar, artinya apa? Ketahanan pangannya juga bisa diwujudkan, kan gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kunci utama rakyat itu dipercaya, kemudian ada rasa aman, kemudian dia bisa mengelola dengan baik. Tapi bagaimana untuk pendampingannya, pendampingan untuk tata kelola hutannya, pendampingan untuk tata kelola ekonominya. Itu diperlukan semacam rencana kerja, namanya RKPS, Rencana Kerja Perhutanan Sosial. Nah itu merupakan business plan yang multi usaha tadi, gitu ya, multi usaha tadi. Nah ketika dia punya, maka itu harus dikomunikasikan di dalam konteks pendanaan dan juga untuk pembiayaan. Kalau pendanaan itu gratis ya, kalau tadi platinum bagus Bapak sudah nggak membutuhkan pendanaan dari pemerintah yang gratis itu, tapi upayakan untuk pembiayaan gitu ya, yang kur dan lain sebagainya untuk keberlanjutan usahanya. Saya pikir itu didorong juga. Dan yang paling penting adalah ketika produknya ada, maka untuk keberlanjutannya itu diperlukan yang kita sebut pemasaran. Oleh karena itu dibutuhkan semacam kolaborasi. Jadi mereka berdua ini sudah bicara nilai tambah gitu ya, nilai tambah. Bagaimana produk itu diolah menjadi keripik dan lain sebagainya, menciptakan lapangan pekerjaan dan itu membuka peran perempuan dan juga pemuda yang ada di sana untuk berkembang. Sehingga desa itu menjadi sentra-sentra produk ya, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bisa memberikan dari perhutanan sosial bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Dan yang terpenting itu adalah menjadi pusat-pusat perkembangan ya, perkembangan di tingkat regionalnya. Sehingga sekali lagi bahwa dengan perhutanan sosial tidak ada urbanisasi tetapi justru ada ruralisasi ya, itu harapannya. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa prinsip masyarakat nggak bisa berkembang kalau nggak berhubungan juga dengan dunia usaha. Ya, dan pemerintah itu adalah menjadi fasilitasi dan mediasinya. Oleh karena itu inisiasi Tani Yuk ya, itu inisiasi yang sangat luar biasa Pak. Jadi istilahnya itu kalau boleh saya katakan menggandeng yang besar untuk membesarkan yang kecil itu ya, itu kuncinya. Jadi menggandeng yang besar itu adalah pelaku-pelaku korporasi di dalam konteks industri ya. Kemudian
yang merupakan merepresentasikan konsumen gitu ya. Apa standarnya, apa yang menjadi keinginannya. Dan dengan Tani Yuk tadi kan tidak hanya mengambil produk, tetapi juga mendampingi proses di tingkat petaninya, di dalam konteks produktivitasnya, dan juga menjaga harganya ya, harga pasar bahkan yang lebih tinggi ya, dengan bongkar merah putih, tidak hanya latex tapi juga lam ya, lam itu juga dibeli kan gitu ya, dibeli. Nah dengan demikian ya, praktek-praktek yang memberatkan petani seperti tengkulak gitu yang harus kita berantas, ijon yang harus kita berantas, itu bisa difasilitasi oleh Tani Yuk ya, Tani Yuk. Jadi dengan itu sebetulnya SDGs nomor 17 mengenai kolaborasi itu bisa dimungkinkan ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, jadi terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang, Pak Dirjen yang sudah kemudian membuat highlights sebenarnya apa dan lesson yang kita pelajari dari 3 narasumber kita hari ini, dan kemudian kita akan dengarkan. Kalau tadi bentuk support dari pemerintah pusat, sekarang kita ingin dengarkan dari pemerintah daerah. Sudah hadir di sini Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi, yang saya bertanya, kenapa Sumatera Barat yang kemudian dihadirkan di sini? Katanya Bapak ini termasuk yang paling progresif mendukung program perhutanan sosial. Nah, kita pengen dengar Pak, program bantuan pemerintah daerah seperti apakah yang bisa kemudian menumbuh suburkan masyarakat di perhutanan sosial. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang semoga hormati Pak Dirjen, beserta seluruh jajaran dari kementerian yang hadir, yang memang selama ini mendampingi kita ini. Terima kasih Pak Dirjen. Kemudian Mbak Prita, beserta dengan ini orang-orang hebat ini, luar biasa. Ya. Apa motivator ini. Kalau kita lihat tadi dari apa yang beliau paparkan di depan kita, dan juga seluruh peserta ya, mohon maaf, yang hadir pada hari ini. Jadi pada prinsipnya masyarakat kita itu punya keinginan. Tapi dengan pengalaman dari Bali, mereka merasakan bahwasanya ada bencana, ada masalah gitu. Dan kemudian mereka mencoba mencari jalan. Tapi alhamdulillah ketika ada beliau hadir, maka jalannya itu ditemui gitu. Nah itu makanya ini yang terkadang motivator tadi. Sama juga di Lampung juga begitu tadi. Ya, permasalahan masyarakatnya dan kemudian juga ada longsor apa segala macamnya, mereka menyadari lingkungan mereka seperti itu. Ya, cuma selama ini mereka tidak tahu. Itulah makanya hadirnya orang seperti ini. Ya, beliau ini yang motivator, yang menggerakkan, yang tampil, yang mau bertungkus lumus gitu, ya, ke masyarakat. Nah, sehingga potensi itu tergerakkan. Ya, sehingga potensi itu dihadirkan. Rupanya banyak potensi yang bisa kita gerakkan untuk itu. Maka saya itu sesungguhnya demikian juga kita di Sumatera Barat. Ya, kalau masalah hutan di Sumatera itu ada namanya hutan nagari namanya Mbak Prita. Jadi memang masyarakat yang ada di Sumatera Barat itu karena memang di sana ada aset-aset nagari ya. Nah, maka saya itu ini memang mereka miliki dan mereka memang hidup dari sana. Apalagi kita Sumatera Barat itu 81% penduduk kita di Sumatera Barat itu berada di dalam hutan. Itu, 81%. Dan kota-kota aja yang tidak banyak punya hutan, tapi juga ada kota yang juga punya hutan. Gitu. Artinya apa? Kalau seandainya ini tidak kita berikan tidak kita stimulan, ya, tidak kita berikan dukungan, maka tentu ini mereka akan merusak hutan. Seperti yang kata beli tadi itu. Dulu mereka di sana termasuk mereka yang belum memanfaatkan itu atau mungkin juga mereka mengganggu katalah keadaan hutan itu. Ya. Nah, maksudnya itu kenapa? Karena penghidupan mereka. Itu makanya sama Pak Dirjen saya sampaikan juga dalam banyak kesempatan ya. Bahwasanya masyarakat kita yang menjaga hutan ini menurut masyarakat cukup dengan tepuk tangan saja gitu. Ya, tidak cukup dengan tepuk tangan saja, tidak kasih penghargaan kita tidak cukup dengan itu. Memang harus kita berdayakan mereka
sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan di sana. Nah, inilah yang dilakukan oleh bintang-bintang kita ini. Ya. Nah, maka dalam hal ini yang yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen, itu perlu dukungan dari banyak pihak. Perlu dukungan dari banyak pihak. Itu makanya dari pemerintah sendiri, misalnya seperti kita di Sumatera Barat, ya, maka kita dari masyarakat yang kita organisir, ya, dan kemudian maka kita berikan dukungan. Masyarakat di hutan punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Apalagi kalau boleh kita petakan, ada kemiskinan di pantai, ada kemiskinan di kota, ada kemiskinan di desa. Jadi ini masyarakat yang termasuk keterbatasan di sana. Nah, maka dalam ini mereka punya kemauan, mereka punya kemampuan, tapi ini perlu kita mampukan lagi. Itu makanya hadirnya tokoh-tokoh. Seperti di Sumatera Barat itu ada daerah Nyarai namanya. Itu teman-teman kita sarjana-sarjana, mereka pulang kampung dan kemudian mereka bantu masyarakatnya. Mereka berikan dukungan kepada masyarakatnya. Ini yang sekarang harus ada kekuatan. Ditambah lagi tentu dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Prita tadi itu. Bagaimana dukungan pemerintah, kan begitu. Maka oleh itu kita di Sumatera Barat, ya, di samping kita membantu mengorganisir mereka, maka kita juga memberikan bantuan kepada memfasilitasi mereka. Seperti tadi mereka mau mengembangkan wisata misalnya, ya, maka kita fasilitasi dengan peralatan. Jadi mana gambar saya tadi lagi ini? Iya, iya. Yang pertama. Jadi maka itu kita bantu dengan peralatannya. Kemudian kita bantu dalam rangka untuk menjaga hutannya, kita bantu dengan tanamannya. Dan kemudian kita fasilitasi itu. Makanya kejadian di Sumatera Barat itu ada di antara masyarakat yang dulunya mereka terlibat dengan illegal logging, sekarang ini mereka menjadi pemandu wisata. Begitu Pak, pemandu wisata. Nah, inilah turunnya orang-orang hebat yang punya kesadaran ini, mahasiswa-mahasiswa ini banyak, saya lihat ini orang muda ini, ya, turun ke masyarakat, maka menggerakkan potensi itu, maka menjadi hasil yang luar biasa, ya, sehingga mereka hadir di sana dan kemudian mereka bergerak di sana. Sebelumnya mereka terlibat dengan illegal logging, mereka sekarang berhenti. Kenapa? Karena pendapatan dari pemandu wisata itu sudah sangat mencukupi. Bahkan juga ada di antara teman-teman kita di Sumatera Barat itu yang dulu mereka pegawai honor, maka berhenti. Ini berhenti pegawai honor. Kenapa? Pegawai honor cuma hanya 2 juta, 2,1 cuma barangkali mungkin pendapatannya. Setelah mereka kita berikan dukungan dengan budidaya galo-galo namanya. Kalau di sini klenceng ya. Klenceng ya Pak. Madu, trigona. Jadi maka itu kita bantu sehingga kita 1 tahun itu 3.000 sampai 4.000 stup ya, Pak Kadisnya, yang kita bantu masyarakat. Sehingga itu mereka kelola dan kemudian mereka berhenti menjadi pegawai negeri, jadi pegawai swasta, honor. Pegawai honor dan kemudian mereka menjadi. Saya tanya berapa pendapatan mereka 1 bulan? Enggak mau dia ceritakan. Malu dia ceritakan. Saya tanya kepada temannya, enggak kurang 10 juta sebulan Pak. Itu pendapatan mereka. Jadi maka usaha itu luar biasa. Benar. Itu mereka berhenti jadi pegawai honor. Dan itu makanya kalau boleh kita ambil semangat proklamator kita. Tadi beliau juga sampaikan ya, teman-teman sampaikan tadi. Bahwasanya kalau memang kita menghidupkan obor di Jakarta ini berapapun besarnya, tidak akan bisa menerangi Nusantara. Tapi kalau kita hidupkan obor-obor di nagari desa-desa itu, walaupun kecil lilinnya di sana, pastikan bahwa Nusantara itu terang. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau-beliau ini. Ya, ini pesan yang saya sampaikan tadi adalah pesan Bung Hatta, Pak. Bung Hatta berpesan seperti itu. Ya, betapa besar obor di pusat, ya, tidak akan mampu menerangi Nusantara ini. Tetapi ketika lilin-lilin kecil yang dihidupkan di setiap desa nagari, maka dipastikan Nusantara ini akan terang. Inilah masyarakat, itu makanya nanti, tadi kan disampaikan tadi mahasiswa, mereka pulang ke kampung, mereka bantu, artinya memang terjadi daya tarik di nagari, di desa. Ini karena ada dukungan, ini diantaranya, ini diantara bantuan kita ini. Ini kebetulan saya ini yang main rafting ini, Pak. Nah ini semuanya, dan kemudian ini juga stup yang saya katakan tadi, ya, madu galo-galo, ini trigona tadi,
Ya, dan kemudian itu bantuan mesin ini untuk wisata kita, pemandu wisata, dan berapa yang lain lagi. Ya, jadi intinya memang perlu dukungan. Itu makanya tadi Beli juga menyampaikan ada SK di gubernur ya, karena masalah hutan kan memang urusan provinsi. Itu makanya Pak siapa? Pak Mas Iran ya, itu kalau akan kuat lagi kalau memang gubernurnya dukung, Pak. Iya, benar akan kuat lagi. Karena memang kewenangan hutan itu di provinsi gitu. Itu makanya harus koordinasi sama kepala dinas kesehatannya. Kalau kepala dinas kesehatan ini kehutanan maksudnya ya. Kepala dinas kehutanan ini memang harus turun ke lapangan. Kepala dinas bagi saya tidak boleh di kantor. Tidak boleh di kantor, harus banyak di lapangan. Yang kantornya cukup sekitar saja. Ya, kalau kepala dinas kalau ada masalah harus turun ke lapangan. Apalagi masalah hutan, masalah kebakaran dan lainnya. Itu diantara yang sehingga memang alhamdulillah juga dari tahun 2021 dukungan kita untuk perhutanan sosial ini meningkat. Yang sebelumnya berapa 9 miliar 2021, 2022 meningkat 16, bukan 2023 meningkat 16. Jadi alhamdulillah ini dukungan daripada pemerintah perlu. Nggak mungkin kita untuk bangun bangsa ini tanpa dukungan daripada pemerintah dan kemudian kesadaran masyarakat dan peran daripada mahasiswa yang muda-muda ini yang turun ke lapangan gitu. Nah ini deh ya bentuk dukungan anggaran-anggaran kita. Jadi apalagi ini walaupun tadi Beli juga sudah tidak perlu lagi Pak, tapi yang lain lagi Pak. Provinsi yang lain udah turunkan lagi sehingga ini akan menggerak dan perlu diajak ini para mahasiswa ayo turun ke kampung halaman, ke desa-desa, negari-negari untuk menghidupkan lilin-lilin kecil yang akan menerangi Nusantara ini insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gubernur, luar biasa. Kita benar-benar diksinya bagus banget ya, lilin-lilin kecil. Dan kita sudah melihat ya bukti lilin-lilin kecil yang ada di perhutanan sosial. Kita dulu berpikirnya kalau di hutan itu masyarakat itu merusak gitu ya. Tapi ternyata sekarang menjadi lilin-lilin kecil yang menerangkan Indonesia. Luar biasa. Dah, sekarang kita akan mendengarkan dari akademisi. Ya, di sini sudah ada Profesor Dr. Insinyur Dodik Rido Nur Rohmat, MSc F.Tro, IPU akademisi dari IPB. Yang kita ingin tahu lebih jauh nih Pak, menurut pandangan akademisi, apa yang terjadi sekarang ini bagaimana Pak? Silakan, dan jika kemudian ini ingin dieskalasi, ingin menjadi sebuah snowball yang lebih besar lagi, menurut Bapak kuncinya di mana? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nih kawan-kawan dari PB mana nih? Ada? Wah banyak rupanya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya baik Mbak Prita, sebagai akademisi sebetulnya yang kami jaga itu satu, menjaga agar semua pelaku itu open mind, terlalu terbuka, open mind, dan rasional. Ya akademisi itu menjaga rasionalitas. Karena saya biasa menghadapi mahasiswa yang tidak rasional. Karena apa? Karena usianya masih masa-masanya jatuh cinta. Ya, karena apa? Karena ada dua golongan kelompok orang yang nggak rasional. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, bucin, itu pasti nggak rasional, nggak bisa dikasih tahu. Yang kedua kelompok pendukung capres. Nah itu siapapun itu pasti nggak rasional. Angel kadanane wes. Ya. Nah, saya nggak sedang kampanye ya karena pokoknya semua sama itu kan gitu ya. Pokoknya dua kelompok itu nggak rasional. Nah ini saya ingin mengajak kita semua rasional. Dan saya bisa pastikan bahwa perhutanan sosial itu rasional. Ya, scientifically proven. Ya, sebetulnya ada. Saya sebenarnya punya paparan tapi nggak usah ya, mungkin terlalu lama nanti. Jadi perhutanan sosial itu rasional dan harus kita pastikan semua kebijakan yang terkait dengan perhutanan sosial itu kebijakan yang benar, bukan yang betul. Ya. Benar dengan betul itu beda, karena benar itu outputnya adalah kebenaran, kalau betul outputnya adalah kebetulan. Iya, betul ya. Ya, jadi harus benar, karena kalau di kehutanan itu sering, ya Pak Gubernur ya,
sering nih Pak Yos ini Kepala Dinas Kehutanan ya. Kalau saya tanya peta, saya pernah ya di daerah itu sering Pak ada peta enggak, peta kawasan hutan. Bapak nyari peta yang benar atau peta yang resmi? Ya, peta yang apa betul, peta yang official atau peta yang benar? Peta yang official itu bukan peta yang benar. Karena yang ditandatangani oleh 5 orang pejabat itu. Kadang-kadang masih peta sejak zaman Belanda, Pak. Ya, ada peta kawasan hutan yang masuk ke laut. Saya pikir itu kan hutan mangrove. Ternyata enggak, karena memang dulunya memang seperti itu, belum ada GIS yang bagus. Kalau Bapak mau peta yang benar, ada. Ini dari GIS interpretasi satelit yang terbaru. Ini benar, tapi bukan peta resmi. Nah sayangnya kalau ada di persidangan yang dipakai peta resmi apa peta benar. Nah itu persoalannya. Ya, itu persoalan, itu tugas kita bersama, PR kita bersama. Nah, multi usaha kehutanan ini namanya ini saya kemarin tuh ngecek ke teman-teman mahasiswa. Multi usaha kehutanan tahu, tapi kalau PBBH nggak tahu Pak. Ini juga PR bagi kehutanan. Kalau ngasih nama itu maksimal 3 huruf. Ini ada ilmunya ya. Kalau lebih dari 3 huruf, otak manusia itu susah mencerna kecuali membentuk sebuah kata. Makanya ITB, IPB, UI, UGM kan maksimal 3. Lebih dari 3 namanya unsut, uner, ya kan? Apalagi unpad itu membentuk kata. Tapi kalau nggak membentuk kata pasti kebalik-balik. PBPH aja 4 tuh PPBH, kalau nggak pasti kebalik-balik. Apalagi UPH, HKHA, HKM. Ya kan? Saya nggak, iya itu benar Bu. Ya dulu yang membuat Pak Bambang Supri mungkin dulu. Saya juga bingung, ya. Kalau namanya HPH, HTI orang pasti ingat semua. Nah begitu namanya IUPH, KHA, HKM, HTR itu depannya aja udah bingung. Nyebutkan aja salah apalagi melaksanakan. Itu jadi persoalan, ya. Makanya saya sepakat nih judulnya multi usaha, cukup multi usaha kehutanan orang tahu semua. Ya, kalau tambah PBBH malah bingung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep sustainability saat ini itu sebetulnya sudah bergeser menjadi yang namanya regenerative sustainability. Kalau pembangunan hijau ini menuju pembangunan hijau toward the green development itu transformative sustainability. Ya, kalau regenerative sustainability itu ada better nature for a better well-being. Jadi bentuk nature yang terbaik itu bukan berarti close to nature forest. Tadi pertanyaannya bagus, apakah dengan agroforestry itu merusak atau tidak? Kalau dalam konsep regenerative sustainability tidak. Karena bentuk nature yang baik itu tidak selalu, kita itu punya 35 juta hektar kawasan hutan yang tidak berhutan. Jadi kalau yang bukan backgroundnya bukan kehutanan mungkin harus dijelaskan. Kawasan hutan itu definisi hukum, hutan itu definisi teknis. Jadi tidak semua kawasan hutan itu semua yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap itu kawasan hutan. Mau bentuknya lapangan sepak bola, mau bentuknya alang-alang, mau kantor desa, kantor KTH, ya sepanjang dia ditetapkan sebagai hutan tetap, maka itu disebut kawasan hutan. Nah, kawasan hutan yang tidak berhutan itu jumlahnya 35 juta hektar. Nah, kalau 35 juta hektar tadi ini yang bisa dikelola berapa sih? Ada 4,8 juta hektar itu TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. 12, sekian juta itu Pak Bambang, perhutanan sosial. Kalau dijumlah 12 tambah 4,8 kurang lebih baru 17 juta. Dari 35 juta masih sisa 18 juta yang belum jelas mau diapain. Nah kalau ditambah perhutanan sosial bagus juga tuh Pak Bambang. Ya, cocok itu ya. Asalkan yang 12 juta targetnya tercapai dulu. Nah, itu kan masih belum tercapai masalahnya. Artinya apa? Artinya yang 35 juta hektar kawasan hutan yang tidak berhutan tadi tidak harus menjadi ditanam semuanya pohon hutan, kembali lagi seperti hutan alam. Tidak seperti itu. Ya, karena apa? Konsep regeneratif itu better nature. Jadi nature yang terbaik itu adalah yang memberikan well-being, kesejahteraan kepada masyarakat. Jangan seperti kritiknya Nancy Pelosi, bukunya, ada yang pernah baca? Rich Forest, Poor People. Hutannya bagus, kaya,
rakyatnya miskin. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa. Nah kita kan tidak ingin seperti itu. Makanya yang hutan yang sudah tidak produktif tadi mending dijadikan agroforestry. Tidak selalu kemudian semuanya pohon meranti enggak seperti itu ya. Dalam konsep regeneratif sustainability itu better nature itu tidak selalu kemudian close to nature forest. Termasuk IKN saya bilang. Ini teman-teman kalau ini IKN kan IKN itu close to nature forest. Ya. Kota hutan, bukan hutan kota. Jadi kita buka pintu kedengeran suara burung berkisau. Tapi kan Anda nggak kebayang kan selain burung kan ada monyet nengok. Ada babi hutan nengok. Ya kan? Ada ular sanca ya, masuk ya. Ya kan? Lagi ibu-ibu goreng pisang tiba-tiba ada beruang madu. Nah, nengok di gitu kan. Itu yang namanya close nature forest, biodiversity ya kayak gitu. Apakah itu yang terbaik? Kan enggak begitu. Makanya ditata, jangan pakai common sense. Ini yang saya sedih kadang-kadang mahasiswa itu mau S1, S2, S3 pakainya common sense. Jadi ketika ditanya suatu persoalan jawabannya sama dengan yang enggak sekolah di kehutanan gitu ya. itu yang repot itu. Makanya kita berlatih untuk tidak berpikir common sense ya, harusnya seperti itu. Ya sehingga nantinya begitu ya, nantinya kita bisa berpikir sangat rasional dan rasionalitas tadi terbukti Pak. Saya pernah ke Lampung ya, ke Bali saya tentu pernah ke sana tapi tidak sampai ke kegiatannya ya, tapi di banyak tempat saya pernah mengunjungi kegiatan perhutanan sosial itu rata-rata bisa sampai 100 kali lipat dibandingkan yang pengelolaan konvensional, kayu saja. Masalahnya kadang-kadang nggak ngaku ya. Nggak ngaku, saya nggak tahu, nggak saya lanjutkan kenapa nggak ngaku ya. Tapi saya tahu ngaku ya. Tapi Pak Bambang jangan bilang-bilang nanti. Ya artinya apa? Kalau hanya kayu saja, ya HPA perhutanan itu hanya sekitar 4 juta Mbak Prita. 1 hektar itu hanya 4 juta rupiah per hektar per tahun. Tapi kalau dengan agroforestry, di Lampung itu saya tahu ada Apukat Siger Cibatu ya, di Kediri ada ananas, ada balsam, minyak kayu putih, di Tawangmangu ada minyak atsiri dan sebagainya, di Ponorogo ada durian, ada jeruk, ada apukat juga di sana. Itu rata-rata 400 juta per hektar per tahun. Ya, 400 juta per hektar per tahun. Dan yang yang melihat potensi itu justru kawan-kawan pengusaha yang bukan dari kehutanan. Yang dari kehutanan sudah terlanjur lama PW, Pak. Posisi wena, pokoknya. Ya. Termasuk angel kandanane, ya, maksud itu ya. Jadi makanya kami di IPB, Mbak Prita, ya, ini ngikutin Tani Yuk ya dalam skala yang berbeda. Jadi di IPB itu kami punya program namanya OVOC. OVOC itu One Village, One CEO. Ada yang ikut ke OVOC? Belum ya? Nanti kalau udah lulus mungkin ada OVOC itu kita didik fresh grade kita untuk menjadi CEO BUMDes. CEO BUMDes ya. Kemudian kita kita konsolidasikan ya. Kalau BUMDesnya tidak mau economic scale kita konsolidasikan. Nah, kita bergerak sejak tahun 2019 di Jawa Barat kita membina 53 desa Pak Gubernur. Dan tahun ini kemudian ke selang Covid, tapi alhamdulillah selama Covid kita juga tetap eksis karena ngikutin Tani Yuk ya, sama kita bilang pakai platformnya online dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah bisa ekspor dari termasuk dari agroforestry ya, dari hutan rakyat itu kita bisa ekspor pupuk organik ya ke 11 negara ya. Namanya goat Thai ya. Goat itu kambing karena itu kebanyakan dari yang Thai-nya tadi nggak usah diterjemahkan ya. Jadi goat Thai ya. Kemudian kita ekspor kopi juga ke beberapa negara. Dan dari pupuk organik tadi ini untuk penyemangat kita semua. Saya pernah mendatangi Pak Dirjen, Pak Bambang di satu kelompok tani hutan di Jambi yang dikelola oleh BUMDes. Jadi satu BUMDes itu ada 5 kelompok tani hutan yang mengelola pupuk organik, menjual kompos ke HTI dan perkebunan sawit. Itu kapitalisasinya 1 tahun 1 BUMDes itu 40 miliar. Bukan juta, 40 miliar hanya dari
pupuk kompos saja. Ya, jadi nilai 1 hektar itu 400 juta dan sebagainya, saya rasa itu bukan isapan jempol. Kalau kita serius, saya rasa kita bisa melakukan itu. Untuk Sumatera Barat, Pak Gubernur, saya sangat berterima kasih ya, Pak Kepala Dinas katanya sudah membuat hutan tanaman rakyat jengkol. Ya, sudah jadi ya, alhamdulillah. Ya, ekspor ke Jepang ya. Ya, karena 3 tahun yang lalu ke IPB ini, saya bilang, boleh nggak Mas bikin HTI jengkol? Oh boleh, jengkol itu kan juga kayu juga kan gitu ya. Tapi biasanya kalau jengkol itu nanam juga pete Pak. Karena kalau bau jengkol hilang dengan makan pete. Nah, diganti baunya ya Pak ya. Itu ganti ya. Dengan durian juga biasanya. Nah ini mungkin juga bisa kita tiru begitu ya. Jadi intinya adalah kesimpulannya kita mengelola dengan prinsip regenerative sustainability itu ada batas-batasannya. Ya, jadi kita jangan takut juga, nggak boleh rusak sama sekali ya, nggak, dalam proses pembangunan itu ada. Tetapi sepanjang itu masih toleran, batas toleran itu adalah kewenangan kita sebagai manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi. Ini kata Pak Gubernur kan gitu Pak ya, memang itu untuk manusia kan gitu. Tetapi jangan sampai ya kenikmatan yang diperoleh manusia tadi membuat kerusakan di muka bumi. Itu namanya limits. Ya, jadi ada toleran, batas bawahnya, batas atasnya limit. Jadi sustainability itu ada di antara kedua batas tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup sedikit dengan pantun. Jalan pagi bersama ayah ke pasar minggu beli sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, terima kasih, luar biasa. Iya, Profesor Dr. Sedodik Ridho Nur Rohman. Mas, ini waktu 14.30, sudah tinggal 4 menit lagi, tampaknya 5 orang pertanyaan, 5 orang penanya nggak cukup, gimana baiknya? Saya sambil koordinasi ya Pak, karena ini waktu sampai 14.30, kita tinggal 4 menit lagi, ada 5 pertanyaan. Oke, baik, 15 menit ya. Ya, baik, silakan. Ya. Luar biasa. Baik, silakan 5 penanya singkat padat. 1, 2, 3, 4. Gini deh, semuanya taruh ya. Yang angkat tangan paling heboh itu yang saya tunjuk. Ya, tantangannya gitu. Yang paling heboh, karena hadiahnya juga heboh, yang tunjuk tangan juga harus heboh ya. Oke, yang paling heboh dibantu ya. Dibantu ya Bapak Ibu di sini. Yang paling heboh yang kita tunjuk ya. Siap? 3, 2, 1. Mbak yang lompat-lompat, Mas yang itu yang berdiri. Terus tadi gimana Mas? Gimana? Ya 3. Baru 3, yang lain lagi. Ya yang gini-gini boleh. Terus ada lagi? Oke Mas ya boleh. 5 sudah ya. Silakan boleh maju ke depan, langsung. Boleh maju ke depan aja, langsung. Saya minta maju ke depan, langsung tanya. Tadi sampai naik ke atas kursi loh Pak Bambang di bagian belakang tadi. Tadi Masnya yang gaya kepiting, sini Mas. Boleh naik ya, naik semuanya boleh ya. Saya minta 1 pertanyaan saja boleh ya, karena kita hanya punya 15 menit. Silakan Mas naik ke atas. Pertanyaannya Mbak, nama dari mana? Singkat padat, 1 pertanyaan saja, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Brusila Tavania dari IPB University. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber serta Bapak-Bapak Dirjen. Kan salah satu hasil hutan yang tidak terlihat merupakan karbon. Dan tentu saja di dunia ada perdagangan karbon. Pertanyaan saya, apakah dari pihak pemerintah juga menghasil dagang karbon ke industri atau ke luar negeri? Dan hasil dagang tersebut wujudnya itu seperti apa? Dan apakah masyarakat juga dapat merasakan hasil dari dagang karbon tersebut? Karena memang jika pengelolaan dan pengaturan dagang karbonnya diatur oleh pemerintah daerah, bukankah masyarakat juga harus bisa merasakan hasil tersebut? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih soal perdagangan karbon. Ya, silakan berikutnya nama dari mana? Perkenalkan saya Bu Wilbur Satria Fahri dari IPB University juga. Pertanyaannya gini, bagaimana sih Pak cara meminimalisir Nanti aja keresahan? mungkin Pak,
keresahan masyarakat untuk dapat memanfaatkan langsung hutan aja. di sekitar mereka. Karena saya pernah melakukan penyuluhan di daerah hutan pegunungan Walat. Nah di sana mereka tuh sangat takut untuk memanfaatkan, sebagian besar tuh sangat takut untuk memanfaatkan hutan yang ada di sana. Bahkan kayak mereka tuh lebih baik untuk mengelola lahan mereka sendiri dibanding hutan yang ada di sana. Yeah. Terus karena apa ya, jadi bagaimana cara dari pemerintah sekalian untuk dapat memberikan mereka masyarakat tuh tetap dapat memberikan apa namanya Pak, penyuluhannya seperti apa untuk agar masyarakat tetap bisa melaksanakan tanpa ada ketakutan itu sendiri sih. Baik, terima kasih. Oke, silakan Ibu. Terima kasih disampaikan. Berikutnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadi, alumni IPB, udah aja gitu. Pak Bambang dan Pak Gubernur yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber semuanya, saya akan menanyakan MUR atau MUK ini ya, multi usaha rakyat atau multi usaha kehutanan kalau di perusahaan gitu. Kalau di analisis dari SWOT gitu, strength, weakness, opportunity, dan treatment, seberapa jauh posisinya sekarang ini? Ada di kuadran berapa Bapak Ibu saat ini? Karena kalau dievaluasi dan di untuk sustainable kebijakan, kita harus tahu nih bagaimana SWOT-nya ini sampai di mana gitu, sehingga kita melangkahnya bagaimana gitu. Baik. Ada lagi kasih. keduanya Ya, untuk satu pertanyaan dulu ya karena waktunya terbatas. Silakan yang berikutnya. Terima kasih. Satu pertanyaan aja. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Sultan dari IPB. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu semua, ini pertanyaan saya yang satu aja. Yang pertama ini disampaikan untuk narasumber, yaitu untuk CEO dari Taniyuk. Iya. Tadi disampaikan bahwasannya masalah harga pada karet ini dapat diatasi dengan adanya aplikasi gitu, sehingga harga karet ini dikatakan stabil ya Pak, gitu, seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini nih, Taniyuk ini apakah hanya sebagai perantara, ataukah Taniyuk juga sebagai pembeli dari produk karet dari petani? Iya. Kemudian karena berkaitan dengan tadi harga yang stabil gitu, apakah ada grade yang ditetapkan oleh Taniyuk gitu? Karena memang kan kadang kualitas kalau dari produksi petani tidak selamanya bagus gitu Pak. Jadi Baik. pertanyaan itu. Ya. Dan yang terakhir. Satu pertanyaan saja boleh ya, biar karena waktu ya terbatas. Silakan, silakan. Ini dari Pak Kadis diserahkan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Nama saya Fran Indra Prawansyah. Saya juga berasal dari Riau, karena saya juga berasal dari Riau, saya ingin bertanya kepada Bapak Gubernur. Senang sekali rasanya bertemu dengan Gubernur tetangga Riau. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika di Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, karena kemajuan dari perhutanan sosial ini sangat konsisten dan bagus, apakah ini jadi program pertama gitu loh? Maksudnya yang benar-benar sangat diperhatikan di segi kehutanan, atau justru ini hanya program hanya segelincir, berarti kan otomatis program yang diutamakan pasti lebih bagus dibandingin sektor kehutanan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi siapa jurinya yang pertanyaan paling baik diserahkan? Silakan Bapak, Ibu. Langsung saja kita akan serahkan ini Pak Bambang juga Pak Gubernur untuk berkenan menyerahkan pertanyaan terbaik sebelum nanti dijawab sebagai satu bentuk kesimpulan. Bagaimana Pak, Bu? Oh, baik. Boleh maju ke depan sini yang nomor 4, pertanyaan nomor 4 ya. Sebentar. Naik dulu semua di atas. Semua di atas. Tadi dulu. Yang gimana Pak maksudnya Pak? Nomor 1 dan nomor 4. Oke, silakan turun ke bawah. Kami persilakan kepada Pak Bambang dan juga Pak Gubernur untuk menyerahkan. Ini diangkat sendiri loh Pak, ini nggak boleh simbolis ini Pak. Nggak boleh, setuju simbolis, nggak setuju ya, harus diangkat loh. Wah luar biasa. Ya selamat untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya baik, dan berikutnya pertanyaan Pak Bambang, kami persilakan Pak Dirjen. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Kami langsung persilahkan. Ya,
Iya, kami langsung persilakan kepada Pak Bambang, kiranya berkenan untuk langsung menjawab Pak pertanyaan, singkat padat saja. Baik, baik ya, saya akan jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama yang dapat sepeda tadi, bahwa intinya adalah yang namanya karbon itu insentif, bonus. Jadi kalau kita investasi sosial, investasi yang menghasilkan hasil yang baik tadi, ya secara ekonomi, ekologi dan sosial, maka pasti tutupan lahannya akan menjadi baik. Ya. Ketika itu terjadi dan dibandingkan dengan masa lalu, maka deltanya itu adalah menjadi offsetnya, ya offsetnya. Jadi tentu itu boleh, ya boleh untuk perdagangan karbon. Jadi mekanismenya ada yang kita sebut result based payment, itu ada nasional, subnasional, ada juga yang sifatnya project, dan itu adalah yang kita sebut sebagai offset. Nah untuk mekanismenya sedang kita atur, sebentar lagi kita launching, itu ya. Baik, kemudian semuanya. Pertanyaan yang berkaitan. Baik, yang kedua bahwa distribusi akses itu perlu pendampingan, ya yang kedua. Jadi pendamping itu bisa pemerintah, bisa juga yang mandiri dari civil society maupun dari mahasiswa. Yang terpenting adalah ketika mahasiswa yang baru lulus mau mendampingi kelompok tani hutan yang ada di masyarakat, syaratnya harus kompeten, harus mengikuti yang kita sebut LMS, Learning Management System untuk kompetensi perhutanan sosial. Nah setelah kompeten muncul sertifikat pendampingnya, kemudian dia mau mendampingi di KTH mana, laporkan kepada kepala balai, kemudian nanti akan ada penugasan pendampingan tersebut. Ngapain? Yang pertama adalah kelembagaan, ya kelembagaan. Kalau bisa KTH itu berbadan usaha, berbadan hukum. Ada BUMDes, ada koperasi gitu ya. Kemudian yang kedua, dia harus membuat bisnis plan, namanya RKPS ya. Dari bisnis plan tadi ada ruang yang dilindungi, ada ruang untuk agroforestry-nya. Nah, kemudian untuk permodalan, ya permodalan ekonomi ya dengan investor himbara ataupun dari lembaga keuangan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah berkoneksi dengan pasar. Tanpa pasar saya pikir itu juga impossible. Baik, itu rumusnya ya Pak Bambang. Terima kasih banyak. Pada Pak Gubernur, saya persilakan Pak, ada satu pertanyaan untuk Bapak, silakan Pak. Iya, baik. Jadi memang Riau ini yang mendapat keuntungan dari kami jaga hutan ini. Iya, apa PLTA Kota Panjangnya gitu kan. Terus lagi siap perhitungan ini dengan gubernurnya. Ya, jadi maksud itu memang apa kebijakan kita di Sumatera Barat. Itu kita tuangkan dalam RPJM kita. Yaitu bahkan kita juga menghitung yaitu peningkatan pendapatan petani dari sektor pertanian dalam artian kehutanan juga, kemudian perikanan dan kelautan. Jadi maksud itu memang ini menjadi hal yang kita hitung. Itu makanya sektor kehutanan karena kita serius, maka adalah sektor yang paling tinggi nilai tukar petaninya. Jadi kita Sumatera Barat menghitung kesejahteraan itu tidak hanya dengan kata kesejahteraan, itu masih terlalu umum gitu. Jadi kita hitung dengan pendapatan petaninya. Jadi sektor kehutanan adalah sektor yang paling tinggi peningkatan nilai tukar petani hutannya. Jadi kenapa? Karena ini menjadi program kita. Seperti tadi saya katakan, kita membantu masyarakat dengan stup lebah kelulut tadi gitu. Itu bukan hanya sebatas itu. Kemudian kita produk madunya itu kita beli. Itu makanya Pak Kadis Kesehatan ini sehat. Kehutanan sehat Pak. Kenapa? Wajib minum madu 350 ml per bulan. Itu seluruh eselon-eselon struktural di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada surat edaran kita. Dan kemudian juga termasuk juga tadi cerita beras organik juga begitu. Jadi semuanya itu memang kita dukung dan kemudian kita keluarkan kebijakannya, di samping ada di RPJM-nya dan kemudian juga kita hadirkan kebijakan-kebijakan. Jadi memang ini kita tuangkan rencana pembangunan jangka menengah
Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi targetnya konkret, ukurannya konkret, sehingga programnya juga konkret ya Pak Gubernur ya. Terima kasih banyak. Dan silakan Pak Kevin untuk jawabannya tadi. Mohon maaf Mas Vincent. Ya, baik. Tadi Masnya menanyakan mengenai Taniuk dan harga ya. Ya, jadi memang Taniuk ini merupakan sebuah wadah bagi pabrik untuk menyampaikan keinginannya. Artinya pabrik membutuhkan bahan-bahan seperti apa, tadi yang Masnya sebutkan, kualitasnya seberapa, kemudian kebutuhannya berapa dalam waktu 1 bulan ataupun 1 minggu. Nah, harga juga ditentukan oleh pabrik. Jadi dari pabrik menentukan harga ada grade A, B, C dan sejenisnya. Kemudian Taniuk akan memfasilitasi hal tersebut. Artinya Taniuk akan membantu membina petani untuk menghasilkan kualitas yang terbaik agar bisa diterima oleh pabrik. Dan sebagai informasi, harga karet di Taniuk saat ini untuk grade tertingginya, grade A, mencapai harga 28.000 per kilogram kering. Sangat tinggi. Dan untuk di kawasan hutan tanaman rakyat di Oki telah ada 500 petani karet yang merasakan hal tersebut. Dengan pendapatan rata-rata per minggu mencapai 1 juta hingga 1,5 juta. Dan ini sangat meningkat sangat tinggi sebelum bergabung dengan Taniuk, dan setelah bergabung dengan Taniuk bisa meningkat hingga 2-3 kali. Ya mungkin menyambung sedikit ke pertanyaan pertama tadi mengenai karbon ataupun insentif. Taniuk sendiri sedang mengupayakan untuk melakukan sertifikasi FSC ataupun Forest Stewardship Council. Gunanya apa? Ya untuk memastikan adanya insentif dari produk akhir dari pabrik yang bersedia untuk diberikan ke petani, asalkan petani karet tersebut ataupun petani dalam kawasan hutan dapat mengikuti aturan. Dan kembali lagi ya, nilai tambah itu akan kita bagikan ke petani. Jadi oleh sebab itu ya petani akan merasakan manfaatnya dan lebih sejahtera. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Vincent. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak narasumber kita, Pak Made Darsana, Pak Mas Jirat Yandi, Pak Vincent Luhur, kemudian terima kasih untuk Pak Dirjen, Pak Gubernur, kemudian juga tadi sudah Profesor Dodik tadi kita sudah lihat bagaimana kalau kita lihat dari dulu nih konsep-konsepnya, masyarakat sebagai garda terdepan penjaga hutan. Itu seolah-olah kalau dulu waktu pertama kali dengar, masa sih gitu ya. Terus kemudian membangun dari desa, masa sih waktu dulu kalau kita pertama kali mendengar konsepnya. Tapi sekarang hari ini kita sudah mendengar bukti langsungnya, cerita langsungnya bagaimana lilin-lilin kecil ini bersinar di mana-mana. Dan tentunya ini hasil kerja keras juga dari Bapak Ibu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada di sini. Kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk mereka. Dan kami persilakan Pak narasumber untuk berdiri, silakan untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Kami undang Pak Bambang juga Pak Gubernur untuk maju ke depan. Dan kepada Profesor Dodik, sudah meninggalkan ya. Baik. Ya. Oke, diputar? Boleh? Mari putar, siap-siap teman-teman adik-adik mahasiswa. Oke, para tamu yang berada di ruangan boleh berdiri dulu untuk berfoto bersama. Oke, nanti kita yel-yel. Aku dan Mas Dito bakalan bilang masyarakat sejahtera. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian alam lestari gitu ya? Iya, boleh. Setuju? Oke, foto dulu sebentar. Foto dulu. Boleh berikan Yang senyuman terbaiknya.
Yang jauh nggak usah berkecil hati, bisa di zoom. Oke, Oke, foto. siap video ya. Kita Video nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian menjawab alam lestari. Kita masyarakat sejahtera ya Mas Dito. Oke. Siap. Sebentar, siap Bapak kameramen. Masyarakat sejahtera, alam lestari. Oke, boleh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk sore hari ini. Untuk selanjutnya ada prosesi penyerahan plakat. Iya, betul sekali. Plakat atau souvenir. Untuk para narasumber, moderator tadi Mbak Prita Laura ternyata ada aktivitas lain yang buru-buru. Ya. Lanjut ada narasumber dan penanggap yang akan diberikan plakat. Silahkan kepada panitia. Mohon izin kepada para narasumber tetap berada di depan karena akan ada penyerahan plakat yang diserahkan langsung oleh Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ya, selamat. Terima kasih banyak atas ilmu dan semua informasi yang didapat dari adik-adik mahasiswa ini. Ya. Akhirnya pulang membawa informasi dan pengetahuan baru terutama itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator Mbak Prita Laura tadi ya, serta juga para penanggap yang sudah berkenan hadir pada sore hari. Oke. Dan ini ada penyerahan langsung dari Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Dan satu lagi kepada Oke, untuk berfoto.